Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Yap, puji Tuhan, kita ada di minggu kedua bulan Juli. Bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dan juga kehidupan keluarga, dan juga di dalam kehidupan bergereja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Lydia. Bukan Bu Lidian. Ada jemaat Bu Lidian, tapi ini beda. Lydia, yaitu murid yang gemar berbuat baik. Kita akan merenungkan sebuah kisah yang indah dari kitab Kisah Para Rasul. Ini merupakan sebuah kisah tentang bagaimana Injil menjangkau benua Eropa untuk pertama kalinya. Dan di tengah-tengah itu Bapak Ibu, kita bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa, yaitu Lydia. Kisahnya yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, sambil Bapak Ibu bisa buka Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15, dan kita lompati di ayat terakhir di pasal 16 yaitu ayat 40. Dan ini Lydia ini adalah bukan hanya catatan sejarah gereja mula-mula Bapak Ibu, tetapi ini juga sebuah cerminan bagi kita hari ini tentang arti menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Bagaimana kita menjadi seorang murid yang gemar berbuat baik. Kalau sudah ketemu Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Ayat 13 sampai 16 dan 15. Dan nanti di ayat 40 kita akan baca secara bersama-sama. Ayat 13 kita baca secara silih berganti. Saya ayat 13, Bapak Ibu ayat 14, dan seterusnya nanti ayat 40 kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu saya memulai. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ayat 40 kalau sudah ketemu kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita membahas teks kita hari ini, izinkan saya bertanya. Ini pertanyaan yang sangat sederhana bagi kita Bapak Ibu. Coba kita pikirkan ya. Kalau kita berpikir tentang diri kita, kira-kira orang lain menilai kita itu seperti apa? Orang di luar diri kita, mereka menilai kita itu seperti apa? Ada penilaian khusus nggak bagi kita, orang lain? Penilaian orang lain terhadap kita. Misalnya begini Bapak Ibu, ini contoh. Darius itu orangnya baik, amin ya. Darius itu ganteng dan keren. Setidaknya itu kata istri Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, renungkan pertanyaan itu. Apa kata orang lain, orang di luar diri kita tentang diri kita? Mungkin jawaban kita beda-beda ya. Ada yang menjawab bahwa kita itu orangnya cuek, pemberani, suka memberi, humoris, pendendam, pemarah, dan sifat-sifat lainnya yang mungkin bisa dialamatkan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, ada satu jawaban yang sering saya dengar ketika kita bertanya kepada seseorang. Misalnya begini, menurut kamu si A ini menurut kamu seperti apa? Jawaban yang paling umum kita dengar adalah ada satu, yaitu baik. Iya kan? Dia orangnya baik.
Jawaban ini sangat umum dan kedengarannya klise, dan ini cukup cari aman Bapak Ibu kalau kita menilai seseorang. Tetapi menurut saya penilaian baik yang dialamatkan kepada kita masih bersifat relatif. Penilaian baik masih bersifat relatif. Makanya kalau kita dikatakan dia baik, maka kita tidak perlu berbangga hati Bapak Ibu. Karena ada banyak orang di luar gereja, perhatikan ya, ada banyak orang di luar gereja, di luar kekristenan, mereka yang tidak percaya Tuhan jauh lebih baik dari orang-orang Kristen. Saya pernah menemukan. Mereka yang tidak beragama jauh lebih baik daripada mereka yang beragama, begitu. Kalimat saya begini, semua orang bisa berbuat baik, tetapi tidak semua orang bisa berbuat baik berlandaskan kebenaran. Yang membedakan kita adalah, perhatikan, orang percaya melakukan kebaikan karena sudah dibenarkan oleh Yesus. Dan dampak pembenaran, kita harus melakukan kebaikan yang memuliakan Allah. Inilah yang membedakan. Semua orang di luar kekristenan bisa berbuat baik, berbondong-bondong untuk bisa berbuat baik. Tetapi yang membedakan kita orang percaya, ini dia. Kita yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Kemudian dampak dari kita sudah dibenarkan, maka kita harus melakukan kebaikan itu bukan lagi tertuju kepada diri kita, betul ya? Tetapi kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Orang di luar sana bisa berbuat baik, tetapi mayoritas tujuannya adalah bagaimana mereka bisa disebut, bagaimana nama mereka terus diingat seumur hidup. Tetapi kita tidak. Orang percaya melakukan hal yang baik karena mereka mengucap syukur atas kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah dianugerahkan kepada kita. Nah, kita masuk kepada teks kita Bapak Ibu. Secara historis Bapak Ibu, di dalam teks Kisah Para Rasul ini sebenarnya saya sudah bahas ini kalau nggak salah bulan Mei Bapak Ibu, di bagian ayat 19. Nanti Bapak Ibu bisa cek di YouTube GSRI Bekasi. Saya sudah bahas secara historis di sana sedikit begitu. Nah, pasal 16 ini adalah merupakan perjalanan misi Paulus yang kedua. Paulus bersama rombongannya, ada termasuk Silas, Timotius dan Lukas, sang penulis Kisah Para Rasul, memulai perjalanan mereka dari Troas. Mereka berlayar langsung ke pulau Samotrake. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Neapolis. Bapak Ibu bisa baca nanti ya, sebelum ayat 13 yang kita baca tadi, sebuah pelabuhan di Makedonia. Nah, dari Neapolis mereka ke Filipi, kota pertama di Makedonia yang merupakan kota koloni Romawi, dan mereka tinggal selama beberapa hari di sana. Nah, bertepatan dengan hari Sabat, Paulus dan teman-temannya ini pergi keluar untuk mencari sinagog untuk beribadah. Tetapi di kota Filipi mereka tidak temukan. Akhirnya mereka pergi keluar gerbang kota Filipi, dan mereka menemukan ada perempuan-perempuan yang sedang berkumpul di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat ya, strategi misi daripada Paulus adalah dia memulai apa? Pergi keluar dulu. Terserah apa hasilnya. Yang penting keluar dulu. Pergi untuk apa? Kalau dia ketemu orang, dia pasti beritakan Injil. Nah, strategi yang kelihatan sederhana tetapi powerful. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun juga ya, yang mengaku orang percaya, ini adalah kesempatan bagi kita ketika kita keluar. Kemungkinan besar kita bisa berbagi kabar tentang Yesus kepada siapapun yang kita temui. Tentu harus dengan hikmat dan bijaksana Tuhan. Lagi-lagi Bapak Ibu, saya memakai momentum ketika saya mangkas rambut hari Rabu yang lalu ditemani dengan istri dan Ethan ya. Hari Rabu kemarin itu saya pergi pangkas rambut, dan capsternya itu karena sudah beberapa kali potong di sana, capsternya itu tanya-tanya beberapa topik tentang kekristenan. Salah satunya adalah mengenai pernikahan Kristen. Menurut info yang dia dengar, dia bilang begini, orang Kristen itu kalau menikah paling lama prosesnya katanya ada 2 tahun katanya. Ada 2 tahun pendidikan. Saya mencoba merenungkan 2 tahun itu terlalu lama gitu. Aku bilang terlalu lama mas, kebelet ini yang sudah menikah begitu.
Saya menjelaskan kepada dia, mungkin yang Mas sampaikan ini adalah bukan proses 2 tahun itu yang harus kita tempuh pendidikan, tidak. Tetapi mungkin maksudnya adalah katekisasi pranikah. Nah, saya sampaikan bahwa katekisasi pranikah ini di dalam kekristenan itu harus dilakukan, harus. Kalau di gereja kita itu adalah 6 bulan, tetapi ada mungkin di beberapa gereja-gereja lain juga yang hanya menerapkan 1 bulan, ada juga yang menerapkan 1 tahun dan lain sebagainya. Tetapi saya mau sampaikan ke dia bahwa tujuannya adalah ini. Orang Kristen yang menikah, mereka harus tahu dasar-dasar mengapa mereka harus menikah. Mereka harus tahu kenapa mereka harus bersatu. Ada 2 manusia yang bersatu. Pernikahan ini tidak berbicara tentang romantisme belaka, tetapi bagaimana mereka harus menyikapi setiap perbedaan, menyikapi setiap persoalan dalam keluarga, bagaimana menjaga kekudusan hidup di dalam keluarga, dan mungkin juga bagaimana mengelola keuangan dan lain sebagainya. Tahu responnya si Mas ini? Dia bilang begini, berarti supaya tidak terjadi perceraiannya, begitu. Saya bilang begini, itu salah satunya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dalam pernikahan dan dalam keluarga. Karena kita berjanji bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Kita harus bertanggung jawab dengan hal itu, dengan penuh hormat di hadapan Allah dan juga saksinya di hadapan manusia. Dia bilang begini, sementara dalam kepercayaan saya, dia bilang begitu kepada saya, ya cuma butuh waktu 2 bulan lah beres, bisa langsung nikah. Tetapi dia bilang begini, dia mengungkapkan juga negatifnya, dia bilang begini, ada kemungkinan besar juga perceraian gampang terjadi begitu. Dengan adanya konflik mungkin bisa berpisah. Saya hanya bilang ke Mas ini, saya bilang begini, di dalam keluarga konflik itu tidak bisa terelakkan. Betul Bapak Ibu ya? Yang sudah menikah, sudah berkeluarga, konflik itu tidak bisa terelakkan. Tetapi saya sampaikan bahwa di dalam keluarga, di dalam setiap masalah, mau pilih menyelesaikan masalah atau menyelesaikan relasinya, iya kan? Orang lebih memilih menyelesaikan relasi, akhirnya bubar, daripada menyelesaikan masalah. Nah, saya bilang ke dia, bagaimana caranya? Ini adalah prinsip di dalam kekristenan kami, adalah harus didasari takut dan hormat akan Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu, tidak sedikit di dalam gereja, bahkan orang-orang Kristen sendiri ya, orang sengaja mengakhiri, saya bilang sengaja gitu ya, mengakhiri pernikahan mereka dengan berpisah, dengan bubar, hanya gara-gara finansial lah, hanya gara-gara percekcokan dan lain sebagainya. Bahkan ada statement yang berkata bahwa ya itu sudah kehendak Tuhan, ya kan? Mereka melibatkan Tuhan di dalam ketika mereka sudah bubar. Apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri sih? Gitu kan? Perlu kita melihat hal itu. Saya berharap bahwa kita yang ada di sini, kami juga yang baru menikah ini Bapak Ibu masih seumur jagung, mari kita dengan setia hidup takut akan Tuhan dalam pernikahan kita dan keluarga kita. Akhirnya saya mengakhiri percakapan saya dengan Mas itu, saya bilang begini, bagaimana Mas tertarik mengenal Yesus? Apakah Mas tertarik mengenal kekristenan? Responnya cuma senyum-senyum aja. Nah, poin saya begini Bapak Ibu, segala kesempatan, segala peluang tetap ada untuk kita bisa wartakan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita yang kita temui. Pasti ada. Masalahnya adalah maukah kita melakukannya? Ini hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, hal-hal yang paling sederhana. Dan Paulus melakukan hal ini Bapak Ibu. Mereka bertemu dengan sekelompok perempuan yang berkumpul di situ. Dan kehadiran perempuan ini adalah menunjukkan apa? Adanya kerinduan untuk mereka terus berelasi dengan Tuhan. Tetapi di antara perempuan-perempuan yang ada satu perempuan yang bukan Yahudi, yaitu Lydia. Dia turut mendengar Paulus dan teman-teman. Pertanyaannya, siapa Lydia? Siapa Lydia? Lydia adalah dia seorang pengusaha sukses dari Tiatira. Ini pengusaha sukses. Perempuan, dia pengusaha, orang sukses dari Tiatira. Dia berusaha apa? Dia produknya apa?
Kain ungu. Waktu itu kain ungu adalah produk mewah yang sangat mahal. Mungkin secara finansial adalah Lydia ini adalah orang yang berkecukupan. Kemudian Lydia ini adalah orang yang pertama bertobat di Eropa. Alkitab mencatat Bapak Ibu yang sudah kita baca tadi, seisi rumahnya menjadi percaya dan dibaptis. Ini menandai apa? Awal berdirinya jemaat di Filipi. Kisah pertobatan Lydia sebenarnya Bapak Ibu tidak diceritakan secara detail. Ini hanya cuma di ayat 14. Kisah Lydia ini sangat sedikit sekali. Kalau saya bacakan ayat 14, di sana dikatakan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Perhatikan, beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Artinya bahwa Lydia ini adalah orang non-Yahudi yang tertarik kepada agama Yahudi, tetapi belum sepenuhnya menjadi penganut agama Yahudi. Sekali lagi, dia penyembah Allah. Maksudnya apa? Lydia ini adalah tertarik kepada agama Yahudi, tetapi belum sepenuhnya menjadi penganut agama Yahudi, atau bahasa kerennya itu adalah proselit. Gitu. Nah, di bagian selanjutnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah dia mendengar Paulus, maka Tuhan membuka hati Lydia. Ketika Paulus sedang berbicara kepada perempuan-perempuan itu, lalu dia memberi diri dibaptis di ayat 15. Melalui teks yang kita baca Bapak Ibu, dan juga tema kita, murid yang gemar berbuat baik. Setidaknya ada 3 poin yang perlu menjadi perenungan kita untuk kita bisa teladani, untuk bisa kita hidupi. Poin saya yang pertama Bapak Ibu, Injil itu harus mengubah hati. Mari kita perhatikan ayat 14. Ayat 14 saya coba bacakan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Perhatikan kalimat ini. Tuhan membuka hatinya. Ini adalah frasa sentral yang sangat vital Bapak Ibu di dalam proses pertobatan Lydia. Coba kita perhatikannya bagian ini. Dalam bagian ini siapa yang berinisiatif? Hatinya ini kan terbuka. Yang berinisiatif siapa? Lydia atau Paulus? Siapa? Bukan Lydia, bukan Paulus, tetapi Tuhan. Tuhan membuka hatinya. Yang berinisiatif adalah Allah sendiri. Allah memulai dengan membuka hati Lydia untuk mendengar, menerima, dan meresponi Injil yang disampaikan oleh Paulus. Frasa Tuhan membuka hatinya sangat selaras di dalam doktrin reform Bapak Ibu tentang pemilihan. Kedaulatan Allah di dalam keselamatan ini merupakan anugerah yang mendahului iman. Jadi orang tidak bisa berkata bahwa saya percaya karena saya mampu menerima anugerah Allah. Saya bisa percaya karena saya mampu beriman kepada Allah. Tidak. Tetapi karena inisiatif Allah semata, Allah yang berkarya di dalam pertobatan Lydia dan juga di dalam pertobatan setiap orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti di Yohanes pasal 6 ayat 44, saya sudah cantumkan di sana, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Siapa yang berperan di sana? Itu Allah Bapa, Tuhan itu sendiri. Dan di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, Bapak Ibu bisa baca nanti, saya rangkum bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan bukan karena perbuatan. Artinya apa? Lydia tidak mencari Allah secara alami berdasarkan kehendaknya, tetapi Allah menariknya. Ini adalah anugerah Allah yang tidak dapat ditolak. Ini anugerah Allah yang tidak dapat ditolak. Allah membuka hati Lydia. Ini adalah tindakan Allah, kedaulatan Allah, bukan karena Lydia lebih spiritual atau lebih terbuka daripada orang lain. Tidak. Kalimatnya begini, Lydia tidak memutuskan untuk percaya karena dia lebih bijaksana, bukan karena bijaksananya si Lydia atau lebih baik. Tetapi perhatikan, hatinya dibuka oleh Tuhan. Itulah satu-satunya alasan dia percaya. Inisiatif Allah, Allah yang berkarya di dalam hal ini. Bila kita menyadari juga Bapak Ibu bahwa hati kita ini secara alami, perhatikan ya, hati kita ini secara alami ini sangat tertutup terhadap Injil. Karena kenapa? Karena dosa.
Kita bisa mungkin mendengar firman, kita bisa membaca firman, bahkan mempelajarinya secara intelektual. Tetapi tanpa intervensi ilahi, Injil itu tidak akan pernah menembus sampai ke lubuk jiwa kita dan mengubah hidup kita. Tidak bisa. Tanpa intervensi Allah di dalam hidup kita, kita hanya mampu melihat, mengenal Alkitab, firman itu berdasarkan dengan logika kita. Gitu. Jadi ada campur tangan ilahi di dalam hal ini. Mari kita perhatikan kebaikan hati Lydia. Dia mendengar, dia menerima, kemudian dia berbuat baik, bukanlah karena ia adalah orang baik secara moral. Tidak. Kebaikan hati yang sejati ini membuahkan respon dan tindakan nyata. Jadi ini lingkaran ini nanti Bapak Ibu poin ini. Jadi harus berputar, harus nyambung satu sama lain. Jadi di sini kita melihat Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk membuka hati Lydia, membuang selubung kebutaan rohani dan memampukannya untuk apa? Memahami serta merespon kebenaran yang Paulus beritakan. Sama halnya juga dengan kita Bapak Ibu, ketika kita mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya itu bukan karena inisiatif kita, bukan karena kita layak, tetapi semua karena dimulai dari mana? Inisiatif Allah memilih kita, membuka hati kita menerima Yesus dan percaya kepadanya. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, kita ikut doa dan berbagai kegiatan-kegiatan gereja lainnya, sejatinya Allah yang menggerakkan hati kita untuk berbagian di dalamnya. Mari kita perhatikan hati kita juga Bapak Ibu. Apakah kita sudah benar-benar ditransformasi oleh Injil atau tidak? Kalau orang awam berkata begini Bapak Ibu, hati-hati terhadap hati yang tidak berhati-hati. Ada ungkapan gitu, hati-hati terhadap hati yang tidak berhati-hati. Bagaimana kita menjaga hati? Karena sumber segala dosa itu adalah, kalau Tim Keller berkata bahwa pabrik berhala itu adalah di dalam hati kita. Pabrik berhala ada di dalam hati. Mary Riana tahu ya, motivator itu, dia berkata begini bagi teman-teman yang sedang mencari jodoh ini, dia bilang begini, hati-hati memilih hati, karena hati yang kurang hati-hati akan disakiti oleh hati yang tak berhati, begitu. Tajam ya. Bisa ulang Bapak Ibu? Enggak. Hati-hati memilih hati, karena hati yang kurang hati-hati akan disakiti oleh hati yang tak berhati. Begitu. Intinya adalah bagaimana kita menjaga hati kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi dengan firman Allah. Itulah yang bisa menuntun kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, sadar tidak sadar, seluruh tindakan kita ini adalah merupakan inisiasi dari mana? Dari dalam, dari hati. Bila hati kita jahat, maka yang keluar adalah kejahatan. Bila hati kita benar, maka yang terekspresi adalah kebenaran. Bapak Ibu bisa baca nanti Markus 7 ayat 21, di sana dijelaskan bahwa dari dalam hati itu keluar segala kejahatan. Jika kita mengaku sebagai murid Kristus, maka kebaikan yang kita hasilkan merupakan karya Injil yang telah mentransformasi kita, bukan karena kita mampu, gitu. Bapak Ibu bisa baik kepada siapapun, bisa baik kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi perhatikan, kita baik karena apa? Apakah karena kita sudah dibaharui oleh Injil, atau kita hanya tahu bahwa itu adalah sebuah kebaikan dan itu hanya berhenti pada moralitas? Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua adalah kuasa Injil membawa pada pertobatan. Kuasa Injil membawa pada pertobatan. Perhatikan ayat 15a. Ayat 15a saya bacakan begini. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Pada waktu Tuhan membuka hati Lydia di ayat 14, kemudian dia sampai mendengar Paulus, maka dalam ayat 15 di sana dikatakan dia memberi diri dibaptis, dan bukan hanya dirinya, tetapi seluruh seisi rumahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertobatan adalah respon yang tak terelakkan ketika Injil kuasa Allah menyentuh hati kita yang sudah dipilihnya. Lydia tidak menunda-nunda lagi untuk segera meresponi Injil itu, tetapi dia segera meresponi dengan apa? Ketaatan.
Dan responnya adalah dia memberi diri dibaptis sebagai bukti lahiriah, sekaligus sebagai pernyataan secara publik bahwa ia telah menyerahkan dirinya takluk di bawah kuasa Injil, takluk di bawah kuasa Kristus. Ini adalah langkah ketaatan yang fundamental bagi seorang murid. Jadi kita tidak hanya berkata saya sudah bertobat tanpa penyerahan diri totalitas. Itu adalah bukan pertobatan. Nah, pertobatan ini dia bukanlah sekadar perubahan perilaku superficial atau yang kelihatan dari luar semata, Bapak Ibu. Ini adalah perubahan radikal dari dalam keluar. Berubah dari dalam dan itu terekspresi ke luar. Atau sebuah metanoia. Ini adalah perubahan pola pikir dan arah hidup yang total diubahkan. Itu adalah dampak daripada pertobatan. Bila sebelumnya Lydia ini adalah beribadah kepada Allah di dalam tradisinya, tetapi kini setelah dia mendengar Injil, ia mengenal secara pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus, maka kuasa Injil itu membebaskannya dari perbudakan dosa dan memindahkannya ke dalam kerajaan terang yang mengagumkan. Ayat 15a ini Bapak Ibu memberikan kita sebuah informasi bahwa bukan hanya Lydia seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi seluruh isi rumahnya. Ini menunjukkan bahwa sebuah keseriusan iman daripada Lydia dan keluarga untuk mengiring Yesus. Tidak tanggung-tanggung. Mereka tidak hanya separuh-separuh, tidak, tetapi sepenuh totalitas keluarganya. Makanya pertobatan sejati bukan sekedar penyesalan, tetapi perubahan cara hidup. Pernah saya bergereja, Bapak Ibu, dulu saya pernah pelayanan satu gereja, kelihatannya dia bertobat, duduk sambil nangis-nangis lagi kalau menyanyi, kemudian mengangkat tangan memuji Tuhan setiap minggu begitu-begitu. Tetapi tahu enggak, dia juga menjadi biang kerok di dalam gereja. Saya bertemu dengan orang-orang semacam begitu, menyembah Tuhan sambil nangis-nangis dan lain sebagainya. Saya tidak larang kita berbuat begitu, tidak. Tetapi bila itu hanya sekedar aksesoris supaya orang bisa melihat bahwa dia orang Kristen yang sudah percaya, sudah bertobat, itu sama saja kita memanipulasi diri kita, Bapak Ibu. Mari kita renungkan sejenak. Apakah hidup kita ini sudah benar-benar mengalami pertobatan yang sejati? Apakah cara hidup kita sudah mencerminkan Injil Kristus, atau justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Atau jika ada dosa-dosa selama ini yang selalu merintangi kita, misalnya ya, entah itu dosa kesombongan, kita angkuh dengan apa yang kita punya, suka merendahkan orang lain, tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan bagi kita, berkat-berkat yang Tuhan titipkan, kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kita mau menang sendiri, egois, bergosip sana sini dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin ini adalah kesempatan bagi kita. Mari kita dengan serius datang kepada Tuhan, memohon supaya hati kita terus diubahkan dari pembenci misalnya kepada suka mengampuni, dari yang suka menghakimi menjadi lebih bijak, dari angkuh menjadi rendah hati, dari yang kikir atau pelit menjadi suka memberi, dari orang-orang yang suka mencari penghormatan untuk kepentingan diri sendiri kepada kerendahan hati dan lain sebagainya. Sehingga buah pertobatan itu orang bisa lihat di sekitar kita, orang bisa lihat di dalam diri kita, kita bisa lihat, dan Tuhan dipermuliakan. Amin ya. Jadi tunjukkan bahwa mari kita sama-sama bergumul akan hal ini. Poin saya yang ketiga, ini poin terakhir. Poin saya yang ketiga adalah kebaikan hati Lydia. Kita belajar dari ini. Kebaikan hati Lydia menjadi berkat bagi misi Kristus. Bagi misi Kristus. Perhatikan ayat 15 dan 40. Saya bacakan. Jika kamu berpendapat, ini si Lydia berkata begini, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sebenarnya bagian ini, si Lydia ini berargumen dengan Paulus dan teman-temannya. Dia kayak menunjukkan gitu ya, seakan-akan dia pamer bahwa saya sudah bertobat. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu, tidak. Dia tidak pamer dalam hal ini. Kemudian ayat 14 di sana dikatakan, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bapak Ibu yang terkasih, kebaikan hati yang berakar pada Injil selalu termanifestasi
dalam tindakan nyata yang merupakan buah iman. Atau di dalam bahasa lain adalah hospitality daripada Lydia. Keramah tamahannya si Lydia setelah apa? Karena kebaikan hatinya yang berakar pada Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lagi saya bilang bahwa di ayat 15 ini seakan-akan kayak Lydia ini memaksa untuk pamer kepada Paulus, tetapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Ini adalah sebuah tindakan keramahan dari hati yang telah disentuh oleh Injil, sehingga dengan sukarela Lydia menawarkan rumahnya untuk apa? Ayo datanglah Paulus, tinggallah sebentar di rumah saya. Ibaratnya begitu, sederhananya begitu. Atau di dalam dunia penginjilan Bapak Ibu, si Lydia ini adalah, dia ini orang kunci Bapak Ibu. Pernah dengar orang kunci? Bukan kunci yang di dapur ya. Gitu. Nah, Lydia ini adalah orang kunci. Apa itu orang kunci? Misalnya begini, seorang misionaris, saya pernah pelayanan di bidang misi Bapak Ibu. Ketika seorang misionaris menjangkau satu daerah begitu ya. Sebelum dia pergi ke daerah itu, maka misionaris harus mencari tahu, atau badan misi yang mengutus harus mencari tahu, kira-kira kalau ke sana kita berhenti sama siapa? Kira-kira ada orang gak yang bisa kita jadikan orang kunci? Bagaimana kita bisa tinggal sebentar cari informasi, bahkan mungkin kita bisa jadikan dia adalah partner doa, partner atau mitra pelayanan kita di sana. Begitu. Jadi kalau bisa dibilang Lydia ini adalah menjadi orang kunci bagi Paulus dan teman-temannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di ayat 40 ini mengisahkan tentang apa? Bapak Ibu nanti bisa baca di ayat 19 sampai ayatnya yang ke-39. Ini berbicara tentang apa? Waktu Paulus dan Silas dipenjarakan. Saya sudah jelaskan di bulan Mei itu. Nah, akhirnya waktu Paulus dan Silas keluar dari penjara, maka ayat 40 ini di sana dikatakan bahwa Paulus langsung ke rumah Lydia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Lydia tidak hanya menyediakan tempat ya ini. Lydia tidak hanya menyediakan tempat atau rumahnya, tetapi dia menyediakan apa? Dukungan emosional dan spiritual bagi para misionaris dan saudara-saudara seiman. Ternyata di ayat 40 itu bukan hanya Silas dan Paulus, ternyata ada saudara-saudara yang lain yang sudah ada di situ. Bisa dibilang rumahnya Lydia ini bisa dijadikan base camp mereka begitu. Lydia menunjukkan keramahan yang luar biasa. Ia adalah seorang pengusaha kaya raya. Ingat ya, dia pengusaha kaya raya, mungkin sibuk, namun ia tidak ragu untuk apa? Membuka rumahnya bagi Paulus dan rombongan. Ini orang yang baru dikenal loh. Bahkan ia mendesak mereka untuk tinggal. Masuklah ke rumah mereka. Ini tawaran yang radikal banget Bapak Ibu. Kita nggak kenal orangnya, gitu ya. Tiba-tiba kita tawarkan rumah kita untuk ayo mampir dan lain sebagainya. Keramahan ini bukan sekedar sopan santun Bapak Ibu, tetapi adalah sebuah ekspresi kasih yang tulus dari apa? Pengorbanan dari diri sendiri. Karena kenapa? Dia sudah mengalami Injil. Ia melihat kebutuhan para pelayan Tuhan dan ia mengisinya dengan apa? Sukacita dan kemurahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada salah satu pendeta, John Piper, dia berkata begini, keramahan Lydia adalah buah alami dari hati yang telah diubahkan oleh anugerah Allah. Ketika kita benar-benar telah merasakan manisnya Injil, keinginan untuk melayani dan memberi menjadi sukacita, bukan beban. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita melayani selama ini, apakah kita melayani dengan penuh beban atau asal-asalan dan lain sebagainya? Saya sangat tertegun dengan kata-kata ini. Ketika kita benar-benar merasakan manisnya Injil, maka keinginan untuk melayani, memberi, kita memberi dengan sukacita, bukan lagi dengan beban, bukan lagi dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang penuh sukacita. Bagaimana dengan kita? Apakah iman kita menghasilkan buah yang nyata dalam tindakan kita, di dalam tindakan ketaatan dan juga perbuatan baik kita? Apakah rumah kita, jangankan rumah lah, kalau di Indonesia kayaknya was-was juga, jangan-jangan kita dirampok atau di segala macam kejahatan yang lain. Tetapi apakah kita, pribadi kita gitulah, sumber daya yang kita punya bisa terbuka untuk dijadikan
melayani Tuhan, menjadi alat untuk melayani Tuhan dan sesama. Atau kita tunggu dulu, saya nabung dulu gitu, baru saya bisa nanti berbagi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, contoh ya begini. Di depan gereja kita ada satu tukang parkir ya, Bapak Ibu tahu ya. Ada satu mas-mas itu tukang parkir. Pernah nyelutuk waktu saya ke gedung seberang. Nggak tahu kenapa dia nyelutuk begini, dia bilang begini, orang Kristen itu baik-baik ya begitu. Saya tidak mengerti baiknya seperti apa orang Kristen itu. Orang Kristen yang mana yang dia maksud ini adalah apakah jemaat GSRI atau jemaat gereja lain begitu. Saya berdoa, saya berharap mudah-mudahan ini adalah orang Kristen atau jemaat GSRI Bekasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa mereka bisa berkata bahwa orang Kristen baik? Itu didasari karena apa? Mungkin waktu saya merenungkan, mungkin di antara kita kalau di jemaat GSRI, mungkin kita juga berbagian memperhatikan dia, Bapak ini. Mungkin kita bisa menyapa dia, mungkin Bapak Ibu pernah menyapa dia dan lain sebagainya. Atau memberi sesuatu, beli kue kue AP gitu untuk dia gitu, untuk berbagi dan lain sebagainya. Saya tidak tahu. Tetapi ketika dia nyelutuk bahwa orang Kristen itu baik. Tetapi perhatikan, kebaikan kita lagi-lagi di poin pertama itu harus didasari pada apa? Hati yang sudah ditransformasi. Jika kita mampu memberi, berilah untuk memberkati sesama. Jika kita mampu menyemangati sesama, semangatilah mereka yang mengalami keletihan. Tuhan karuniakan kita Bapak Ibu berbagai macam berkat. Dan sejatinya kita gunakan itu untuk apa? Menjadi sarana misi pekabaran Injil. Bagaimana supaya Kristus bisa dilihat di dunia ini. Kalau kita melihat background daripada Lydia, Bapak Ibu perhatikan ya. Lydia ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini adalah momentum bagaimana kuasa Injil itu mengubah struktur sosial. Perhatikan, Injil menghargai perempuan. Ini perempuan secara budaya mungkin perempuan waktu itu tidak diperhitungkan. Tetapi perhatikan, Injil menghargai perempuan. Bertemu dengan perempuan, siapa? Lydia. Kemudian dia orang kaya. Kemudian apa? Dia orang asing. Tiga-tiganya ada di Lydia. Tetapi dia bisa disapa oleh Injil. Walau kisahnya dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ini cuma beberapa ayat aja Bapak Ibu. Mungkin bisa kita berkata bahwa Lydia ini adalah cuma figuran semata. Kalau di dalam dunia perfilman adalah dia ada seorang cameo. Cameo dong cuma lewat aja gitu. Enggak kayak bukan pemeran utama. Tetapi tidak Bapak Ibu. Kisah Lydia ini Bapak Ibu bukan sekedar figuran. Bukan sekedar cameo di dalam kisah Paulus. Lydia ini adalah tokoh sentral di dalam perluasan Injil di Eropa. Kisahnya mengajarkan bahwa Allah memakai orang yang bersedia terlepas dari gender, status atau latar belakang. Ya. Si Lydia ini tidak merongrong kepemimpinan laki-laki, tidak. Gendernya tidak. Tetapi Tuhan memakai perempuan untuk apa? Menjadi bagian misi di Eropa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Lydia bukanlah penatua dan rasul. Tetapi dia terpanggil untuk apa? Menggunakan rumahnya, sumber dayanya, dan pengaruhnya bagi Injil. Lydia adalah teladan bagi setiap kita, bagi masing-masing kita. Tidak semua dari kita yang ada di sini Bapak Ibu terpanggil berkhotbah di depan umum seperti Paulus. Tetapi setiap kita dipanggil untuk apa? Menjadi murid yang gemar berbuat baik dengan cara apa? Lebih spesifik kepada orang-orang di sekitar kita. Itu bisa berarti kita bisa menyediakan waktu bagi orang-orang di sekitar kita. Memberi dukungan finansial kepada mereka. Menggunakan talenta kita. Atau sekedar memberi telinga untuk mau mendengar mereka di dalam keluh kesah. Mari kita lakukan hal ini Bapak. Mari kita gumuli apa yang bisa saya lakukan di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan sudah berkati begitu melimpah hidup saya. Kesehatan. Apa yang saya bisa lakukan? Dan perlu kita harus wujud nyatakan dimanapun kita berada. Ini adalah esensi dari menjadi murid yang berpusat pada Injil. Kita mengaku sebagai murid. Karena kenapa? Kita sudah menerima anugerah, perhatikan. Kita sudah menerima anugerah. Dan anugerah itu memampukan apa? Memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan dan kasih. Yang pada gilirannya menjadi berkat bagi kerajaan Allah.
Amin. Jadi kita sudah menerima, melalui anugerah itu kita hidup taat. Akhirnya kita menjadikan kita pakai ketaatan kita untuk apa? Menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat terakhir saya begini. Orang yang benar-benar bertobat akan mencari cara untuk melayani. Mari kita baca bersama-sama bagian ini 1, 2, 3. Orang yang benar-benar bertobat akan mencari cara untuk melayani Tuhan. Kisah Lydia adalah potret yang luar biasa tentang kuasa Injil, Bapak Ibu, yang sudah mengalami transformasi Injil. Lydia bukan hanya seorang penerima Injil, melainkan seorang yang diubah oleh Injil sehingga ia menjadi murid yang gemar berbuat baik. Perjalanan imannya dimulai dengan apa? Hati yang dibukakan dulu, hati yang dijamah dulu. Kemudian dia membuahkan keramahan bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi misi Kristus di Eropa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini 3 poin ini. Injil mengubah hati kita. Kuasa Injil, bagaimana kuasa Injil membawa pada pertobatan. Kemudian kita belajar dari kebaikan daripada Lydia. Dia menjadi berkat bagi misi Kristus di dunia ini. Mungkin pagi ini Bapak Ibu ada di antara kita yang sedang duduk di sini dengan hati yang masih tertutup terhadap Injil. Belum sungguh-sungguh mengalami keajaiban atas kasih karunia itu. Mari kita memohon kepada Tuhan. Memohon izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Injil menawarkan kebebasan dari dosa, kehidupan yang baru dan hati yang mampu mengasihi dan berbuat baik. Mari kita sama-sama menanggapi, meresponi Injil hari ini dengan apa? Mungkin kita bisa mengakui dosa kita. Lalu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika hati kita dibukakan olehnya, maka hidup kita akan mengalir kebaikan yang akan memuliakan Dia. Bagi kita yang sudah menjadi murid Kristus juga Bapak Ibu, mari kita meneladani Lydia dan terus kita perbaharui hidup kita serupa dengan Yesus. Apakah hidup kita mencerminkan kebaikan Allah atau tidak? Apakah kita seperti Lydia yang tidak menunda-nunda untuk berespon dan lain sebagainya? Apa sumber daya yang ada pada kita? Mampukah kita untuk bisa kita salurkan menjadi bagian alat misi di dunia ini atau bagaimana? Sekali lagi kita perlu mengingat bahwa kita diselamatkan oleh anugerah di dalam melalui iman. Tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian Bapak Ibu. Ia selalu berbuah di dalam kasih dan tindakan perbuatan baik lainnya. Mari kita hidup seturut Injil yang telah mengubah dan sudah mentransformasi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa.